Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat, baik. Kasih Tuhan terus hadir, mengalir dan menolong kita menjalani kehidupan ini. Kita jumpa lagi dalam renungan harian di hari Senin tanggal 24 Oktober tahun 2022. Kebenaran firman-Nya kita akan baca. Mari satu dalam doa. Kemurahan-Mu terus kami nikmati dalam hidup kami. Karena itu kami bersyukur. Kami rindu untuk membaca firman-Mu. Roh Kudus terangi hati kami, biar kami dapat memahaminya untuk menjadi pedoman dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami menyambut firman-Mu. Amin. Kitab 1 Petrus pasal 4 ayat 12 sampai ayat yang ke-19. Menderita sebagai Kristen. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaan-Nya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, atau pencuri, atau penjahat, atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu, baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Demikian firman Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, tema kita, jangan heran. Singkat ya, jangan heran. Saudara-saudara, di beberapa tempat atau di beberapa daerah, sering kita dengar atau juga mungkin ada yang menyaksikan bahwa sesama pengikut Yesus sering diejek, disakiti, bahkan ada juga yang dibunuh karena kesetiaan mereka memegang teguh keyakinan iman pada Kristus Yesus. Ada saudara-saudara kita di mana mereka rindu beribadah, tetapi ternyata tidak diberi izin beribadah. Bahkan saudara, dianggap bahwa jangan ibadah itu dilakukan di tempat tersebut. Lebih sedih lagi, kita dengar jika mengadu atau menghadap pemerintah yang kita harap dapat melindungi, tetapi kenyataannya tidak mau mengambil pusing. Bahkan sepertinya mau
mengabaikan persoalan tersebut. Saudara-saudara, itulah sebabnya Rasul Petrus mengingatkan bahwa kita orang-orang yang percaya pada Kristus, jangan heran saudara, jika penderitaan hadir dalam hidup kita. Sebab semua itu terjadi karena Kristus. Tentu tidak masuk akal. Tentu kita tidak bisa menerima. Tapi perkataan Rasul Petrus di dalam ayat 14 di situ dikatakan, "Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu." Ini merupakan bahagian yang penting untuk kita pahami. Tetapi yang dimaksud Petrus adalah penderitaan karena memegang teguh keyakinan di dalam Kristus. Ini yang dimaksud oleh Rasul Petrus, bukan menderita karena hal-hal yang lain. Saudara-saudara, sebagaimana juga yang dikatakan Tuhan Yesus dalam Matius 10 ayat 22. "Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat." Jadi lebih baik menderita karena memegang teguh kebenaran dalam Kristus daripada menderita karena melakukan kesalahan dan mengkhianati Kristus. Nah, saudaraku, jelas benar bahwa karena Kristus kita menderita. Karena nama Yesus yang kita pegang teguh, kita mengalami penderitaan. Juga menjadi penekanan dalam ayat 15. "Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau." Ini patut menjadi perenungan, patut menjadi teladan kepada kita. Jangan sampai menderita karena perilaku yang tidak benar karena kesalahan kita. Tetapi kita harus menunjukkan teladan bahwa karena kita memegang teguh kebenaran Kristus, seperti Stefanus, di mana dia dibunuh karena Kristus. Ketika kita memegang teguh iman, keyakinan pada Tuhan Yesus, itu saudara-saudara akan menjadi sebuah kebahagiaan. Bahkan sekalipun kita menderita karena Kristus, akan menjadi keuntungan pada kita, karena dalam penderitaan itu kemuliaan Tuhan dinyatakan. Jangan heran ketika kita dibenci karena kita pengikut Yesus yang setia kepadanya. Tapi orang yang teguh dan percaya pada Kristus akan terus dikasihi, dilindungi, Tuhan hadir dan terus bersama dengannya. Percayalah, Kristus mengasihi saudara, dan karena itu kita terus berserah diri hanya kepadanya. Amin. Mari berdoa. Kasih-Mu begitu agung dan terus kami nikmati. Sebagaimana kami juga boleh membaca firman-Mu, terima kasih Tuhan. Karena itu kami berserah diri. Tuhan tahu saudara-saudara kami yang selalu mendengarkan renungan harian ini. Berkati mereka agar mereka kuat dan teguh menjalani kehidupan ini. Bahkan keluarga kami Tuhan berkati. Pekerjaan kami Tuhan berkati. Pertumbuhan anak-anak kami semoga mereka terus bertumbuh dengan iman yang kuat dalam Tuhan.
Pendidikan mereka Tuhanlah yang menjamin, dan Tuhan memberikan damai sejahtera dalam keluarga kami. Bahkan juga orang tua kami Tuhan berkati, agar tetap teguh, kokoh di dalam menghadapi kehidupan ini dan beria-ria dalam Kristus. Engkau juga tahu setiap beban hidup kami, duka kami, kesedihan kami, sakit kami, pergumulan-pergumulan yang sungguh membuat kami tidak mampu untuk menghadapinya. Tuhan, Engkau saja yang akan hadir menopang kami agar kami teguh, dan biarlah kami boleh berjalan dengan indah dalam cinta kasih-Mu. Engkau juga memberkati setiap sukacita kami, biar kami bersukacita dalam Kristus. Engkau berkati bangsa kami agar pemerintah memerintah dengan bijaksana. Kami selalu berserah diri dalam tangan kasih-Mu. Kami akan kuat dan tenang. Immanuel menyertai hidup kami. Ini doa kami. Kami bermohon hanya di dalam satu nama, Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih saudara-saudara boleh mendengarkan renungan harian ini. Biarlah firman ini menjadi berkat bagi saudara-saudara dimanapun saudara-saudara berada. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat.